Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir surat Al-Infitar. Lanjutannya ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat baik, banyak berbakti, benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahim. Kalau di ayat sebelumnya, alimat nafsum ma qaddamat akharat, benar-benar tahu manusia itu apa yang telah kebaikan yang dia kerjakan, dan benar-benar tahu pula dengan dosa-dosa kelalaian yang juga dia kerjakan. Sebelumnya tahu, benar-benar tahu. Kalau di ayat ini akan merasakan lah. Tadi tahu akibatnya, kini merasakan akibat. Orang yang berbuat baik lafi naim, dalam kenikmatan. Orang yang durhaka lafi jahim, merasakan lah. Kalau pas tahu sajalah menangi karena dek dosa, Allah masuk neraka tu ana maunya lah. Ndak menangis lah dah. Penyesalannya luar biasa. Kegembiraan orang yang mengetahui pahala yang dia kerjakan, tahunya akhirnya dapatna kenikmatannya, ndak tanggung loh kegembiraan yang ia dapatkan. Dan yang kedua, innal abrara lafi na'im, itu orang abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang banyak meninggalkan bekas-bekas kebaikan. Bekas-bekas kebaikan di dunia. Sehingga bekas kebaikannya itu maili kayaknya, walaupun nyalah meninggal. Sedangkan fujar yang nyut alimat nafsum tadinya, wa innal fujjar, orang-orang yang durhaka banyak lo meninggalkan bekas keburukan. Sehingga walaupun nyalah mati, cuman dek inyonan majan, maili aja nam buruk aku kainyo ketika nyalah meninggal. Alimat tahunya tu, nampak dinyo pahalo yang masuk ke dalam kuburnya, jodoso nak masuk ke dalam kubur tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak-banyaklah meninggalkan bekas kebaikan yang kamailia kawak tarui. Dan kamailia kawak tarui. Dan Nabi lah menunjukkan kawaan yang kamailia tarui itu, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat.
kemudian dari anak yang saleh. Tu nang kamailia kawaknya. Dari sedekah awak, infak awak. Infak, menginfak tu kan pengeluaran bos awak. Yang kita keluarkan dari harato. Celek-celek lah kamarato ko dia doan. Ko dapat arato ko dia gian kanang kamailia kawak kok meninggal lah. Tapi kalau sekedar berfoya-foyanya lah di luar kebutuhan pokok nih. Kamalaga-laganya ndak usah selah. Karena ndak kamailia dah. Karena wak nampak dah wak nanti. Dan orang-orang yang baik itu menikmatinya. Nabi SAW memang banyak hidup beliau tu, lebih banyak hidup beliau tu adalah dalam kekurangan. Sampai-sampai Nabi itu 3 hari, 3 kali hilal ya. Tidak memasak. Tidak barasok dah puas 3 bulan. Dan dia makan kurma jo air putih senyap. Kurma sama air putih 3 bulan. Alun dulu rasanya orang Bukit Tinggi ko, orang Agam ko, atau orang awak lah. Ndak barasok dah puas 3 bulan tu. Ndak do dah. Ndak do. Berarti kalau tiba pas susahnya Nabi itu, susah banalo. Cuman pas lainnya, dalam sirah yang masyhur ya, Nabi itu pernah lo berkorban 2 ekor, 1 ekor. Pernah aja berkorban 100 ekor. Jadi Nabi ko Masya Allah tidak berpengaruh ke beliau. Mau sedang kayo taat laga susah kurang taat. Tidak ada Nabi manitu dah. Atau pas sabalun kayo rajin ko masaji. Allah kayo ko lah jarang. Tidak ada lah. Karena Nabi itu mau kayo mau miskin ketaatan beliau ke Allah tidak berubah. Cuman di awak iman awak lama wa angin-anginan sakatiko jual bali langang waktu doa lah tibo musaji doa ke Allah alun azan lain lah tibo di musaji lah ini langang jual bali itu nih. Apabila mulai Allah agih dek nangis ya Allah agih narami itu nah. Adiklah rami ko duha ndak boleh. Anak kau masjid tetap. Tambah jo rami sudah tu. Bila tiba orang azan selesai. Tambahnya rami sudah tu. Bila tiba oleh orang kakamai sana. Lah kamai orang tiba. Tambah jo azan sudah tu. Amas buk le. Tambah jo rami sudah tu. Sudah orang salat orang tiba. Pak tambah paji. Ni ramina tadi. Barubah cara awak tu. Ketika lahi jo ndak lahi itu barubah ibadah awak. Ketaatan awak. Nah, orang yang abrar itu salah satu cirinya itu adalah kebaikannya itu ndak berubah. Nah, orang yang kebaikannya kok ndak berubah itulah yang akan naim dalam kenikmatan. Ini nikmat hidup tadi. Tidak pengaruh dia. Kondisi itu tidak pengaruh dia. Apa arti abrar? Abrar kuasa katanya albar. Artinya kebaikan bisa. Ketaatan juga bisa. Karena orang baik itu didasari dengan ketaatan. Kemudian makhluk yang di darat namanya bariyah. Makhluk daratan
bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik bariyah, makhluk yang ada di darat. Ada orang dulu dia gih nama anaknya dek kamba khairul bariyah, syarrul bariyah. Cuman lupanya yang telek cara jemahan. Dek kamba ke, siapa khairul bariyah, syarrul bariyah. Rima biak dari Al-Quran bana nama nogo. Di Al-Quran bana ko. Cuma nanti sebaik-baik makhluk di darat, nanti seburuk-buruk makhluk. Nah, jangan cari aja artinya walaupun dari Al-Quran. Atau bar daratan. Zaharal fasadu fil barri. Barri itu daratan. Dia arti abrar, orang-orang yang kebaikannya luas, seluas daratan. Artinya tidak sampinya dalam berbuat baik, luas. Nah, baca memahaminya tentu balik aja ke Al-Quran. Di antaranya dalam surah yang sering dibaca imam pas Jumat. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kenikmatan, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik la sungguh fi dalam. Sebenarnya di siku taukidnya kece ulama ada 4 kali. Inna je sesungguhnya, la sungguhlah, fi koko di dalam urang istana. Bakok pakai dalam lo, urang dalam. Iyo mana arti? Iyo padekna anunya, pangkainya. Ndak urang sekedar urang istananya deh, tapi iyo urang dalam nah. Orang pengaruh berarti itu. Iyo mana? Ya bukan sekedar di sana, tapi memang di dalamnya. Na'imin. Na'imin itu pakai tanwin. Kenikmatan yang didapatkannya itulah sampai di puncak. Bukan separuh nikmat, sepertiga nikmat. Memang sempurna nikmatnya. Dia 4 kali Allah menekankan orang yang berbuat elok kok kenikmatannya sungguh dalam puncak. Sungguhnya dua kali. Di dalamnya sekali, puncaknya sekali. Jadi yo samparono kenikmatan yang akan Allah berikan. Pirancak kita cari aja contoh kenikmatan yang akan Allah bagi hantu dalam surah Al-Insan tadi. ayat 5 ya. Halaman 578. Innal abrara yashrabuna. Surah Al-Insan. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, al-abrar, yashrabuna, mereka minum. Di situ fiilnya mudhari', ya Pak. Itu tanya aja ke guru dulu. Kok salah lah gitu. Sekarang dan akan
datang. Artinya terus menerus. Tidak ada antinya. Tidak ada masuk pasawaknya musimnya. Nya mendapatkan kenikmatan minum di sarugo tu ndak ditunggu lo waktu ada lo hari nanti lo hari bayak ke tu elok na dulu. Ndak ada lo dah. Ditunggu lo hari baraleknya lo indak. Bila nyo ingin terus menerus, itulah yang kenikmatan tadi. Kemudian min ka'sin, dari gelas. Kana mizajuha kafura, yang campurannya adalah kafura. Arti kafura apa? Kafura itu sejenis minuman yang dingin. Saju ndak es dah. Kalau es ko dirakuangan dan saju tiba diparui angek dino sudah. Padahal kalau kafura ko warnanya putih, dingin, sejuk. Sajua ketika membau ninyo harum, sajua perasaan ninyo. Membau ninyo anan sajua perasaan sajuanya. Perasaan sajua. Pas diminum rakuangan sajua, pas diparui sajua. Kafura. Ada lo orang ko teragak lo nak minuman namangi angian badan. Kalau dawa namanya skoteng. Nak angin badan seketek. Berarti itu jahe kan gitu. Allah agiah lo. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di ayat 7 balihnya. Zanjabila. Zanjabila tu minuman yang mengandung jahe. Rasul jahe dunia enggak. Beda. Tapi intinya kalau kafura ko untuk minuman nan sajuk-sajuk. Zanjabila adalah minuman untuk yang menghangatkan. Mana ketujuh? Nah inginan sajuk-sajuk kini ko atau namanya angian. Tidak awak asalnya. Dan itu selalu. Artinya ada setari bila ingin. Ini salah satu kenikmatan tadi. Kemudian ainan. Ayat 6-nya. Ainan. Minuman kafur itu berasal dari mata air dalam surga. Ainan. Ini mata air. Ya, ndak babui lalu. Kalau skoteng tadi kan babui lalu, ndak mantun di surga tu dah. Lah kaluasnya bentuk mata air. Lah mailia miang. Lah mailia seno. Dan tidak pernah berubah baunya, tidak pernah berubah rasanya. Ainan yashrabu biha ibadullah, yang diminum oleh hamba-hamba Allah, yufajjirunaha tafjira, yang dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Yufajjirunaha itu Bapak Ibu mengalirkan, mailia. Tafjira, kata-katanya diulang. Ada dalam Al-Quran ko penekanan atau taukid dengan mengulang kata. Diulang balik. Pengulangan kata kok untuk penguatan dialirkan. Jadi minuman dalam sarugo tu kan wak minum. Berarti ada saluran airnya, itulah kira-kira mengalirkannya. Di ma wak kamandapeannya. Kadang wak kini sedang disiko. Anda bisa minum. Kalau ingin minum, paina kasinan kan itu. Deknya tabakan ada matu air kan gitu. Berarti harus kasih itu loh. Oh enggak. Nya bisa dialirkan ke maka tuju dia awak. Tafjira, begitu mudah mengalirkannya. Sabana mudah mailiannya. Jadi mailiannya tu
Jangan dibayang lo dulu paralonnya. Ya, adalah tidak. Ketika dia menghendakinya, maka air tadi mengarah kepadanya. Mengarah ke orang tadi itu. Ohnya sedang di istana kini gua, wak taraga minum nan sajwa tadi itu. Datang saja Mailia ke situ. Wak sedang di taman kini gua sedang duduk ingin lo minum nan sajwa itu. Bisa lo datang Mailia ke situ. Sabana mudah. Artinya kemudahan-kemudahan kok bagi orang yang abrar. Bakok diberi oleh Allah kemudahan-kemudahan tadi itu. Deknya lah dululah bersusah. Susah. Amuah duduk mengaji. Itahankan tua guys. Bari nahannya untuk nah. Dek amuah susah-susah sari. Adia giah nan sa mudah-mudah. Kok minun nan sa mudah no lo. Baralah kepayah no minun kok. Tapi Allah mudahkannya barutan. Kamapai dia giah diantan dilian. Mailia kentari belonyo ingin. Salah satu sifatnya tu yufuna bin nazri. Kok yang kau cari? Kok sampai mode itu nah nikmatnya orang tu mereka menyempurnakan memenuhi daripada nazar. Siko disebutkan nazar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejanji awak jo Allah untuk berbuat kebaikan. Walaupun sebagian ulama ada yang mengecekkan makruh bentuk bago-bago. Ya Allah, kalau anu ambo kabu elok. Jadi kalau ndak kawano ndak bu elok, ke bago-bago. Artinya, nyo selalu memenuhi janji-janjinya ke Allah. Wa yakhafuna, dan mereka takut. Tandonya orang yang kamu masuk surga dapat nikmat tadi selalu memenuhi nazar dan takut akan satu hari yauman kana syarruhu mustatira. Yang hari yang azabnya merata di mana-mana. Takut hari kiamat, hari akhir. Menyempurnakan janjinya ke Allah, menyempurnakan ketaatannya ke Allah. Kemudian takut jo hari akhir. Itu tanda. Kalau cerita patang setiap karajonya nanti kena dinya akhirat. Setiap karajonya di hubungannya jo akhirat. Iko di karajuan lain ndak ada akhirat ko. Tanda orang takut. Kalau iko di pabue lain ndak masalah di akhirat kudian go. Itu pikirnya. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya, yang dicintainya kepada orang-orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Di situ tidak sekedar magih makan, memberi makan, tidak sekedar itu dah. Ada kata-kata ala hubbihi, yang dicintainya. Dinamai diagihnya nalama. Abialan dinyo ndak lama. Atau sama-sama lama. Nyo sama lama wah, lama kana ikut duang-duanya. Dek lama. Awak masih lama kadang di situ. Pas lama tu capek habis no. Lah sudah lah makan baru tak lah sudah tu. Lama na we. Alah lupa membawa pulang. Ni lebih wah leleh tu. Orang pokok pas lama tu tak kena adanya orang miskin langsung diberikannya nan lama-lama. Dan itu pelajaran juga bagi awak. Kadang kalau kabar lagi samba we
ke tetangga, kok kasih karena kadang samban ndak makan dia awak, agian salah kesawalah, kan ndak akan lakuan awaknya. Dek ndak kawak makan lain kan. Kau banyak sambal. Oh iya, banyaknya lebihnya, agian salah. Dek lebih baru kadi, agian dek lah kata buang baru dia. Ndak mere itu beragian. Jolong masak tu dia. Sudah masak terkena tetangga sekali. Itu dah. Sudah masak sama tu lagi sekali. Dah dingin sama go padorasan, apakah lo padorasan? Padorasan muko padorasan di luar biarlah rasanya lagi asal kurang sabarlah. Habis dino tu. Itu habis orang litak. Cuman Allah puji itu yang abrar tadi ya. Kalau ingin ya termasuk orang yang abrar tadi itu, agiahlah yang dicintai. Ala hubbihi. Kemudian tak sekedar bahagia. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi kau makanan kepadamu hanya mengharapkan keredaan Allah. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Dan kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Jangan kadi balih minta balih mau kasih sendaro. Itu menunjukkan keikhlasan yang sempurna. Artinya nyo beramal yang sempurna atau yang dicintoinya diagiahnya menunjukkan sempurna. Dan ndak arok lo dibalih dan ucapan terima kasih ndak aroknya. Ini bentuk kesempurnaan ikhlas. Itu yang ikhlas yang sempurna itu Allah sebut. Ndak arok balih. Agiahlah no entuang wa elok kanya elok lo nyo kawak. Itu kan arok jo balih no. Dia orang nama ragiah dalam ayat ko al-abrar tadi. Tidak ada dia perasaan tentang elo waknya elo lo nyokawak. Tidak ada. Baragiah waknya baragiah lo nyokawak. Tidak ada harapan itu. Bahkan wala syukura, terima kasih. Karena dawak waria lo dawak orang. Mau kasih galis ketik lo anda ada lo nyarok ke itu tu dah. Mau kasih orang tu ndak berubah lot ni. Ndak mau kasih orang tu indak je berubah. Karena sebagian orang ada yang arok mau kasih ko dong. Ancak kasihanu tu apa lagi ni? Banten. Apa lagi kasihanu tu bantu nak barago sana peragian satu mau yang sana. Ada mau kasih te Allah gitu. Berarti kentuk level al-abrar alun sampai wale. Terus. Kalau ingin level abrar dalam ayat itu, tidak ada orang itu dah. Mau cueknya sudah tu, tidak isaponya luak sudah tu. Tidak adanya peduli dah. Mau kasih, mau indak. Nanjalih liwajhil lah. Hanya mengharapkan Allah. Itu salah satu sifat al-abrar. Banyak sebenarnya. Tapi kita mencoba menjelaskan sedikit itu. Kita lanjutkan. Itu al-abrar. Wa innal fujjar. Ayat sampai balik surah Al-Fitar. Wa innal fujjar lafi jahim. Kalau tadi orang yang berbuat kebaikan, yo samparono lo nikmatnya, sungguh lo balik di dalam lo nikmatnya yo samparono lo, puncak kenikmatan. Nah, orang yang fujar, yang durhaka, sungguhnya dua kali lo. Dan sesungguhnya orang durhaka itu sungguh fi dalam. Kalau tiba di neraka fi koko bukan dakek-dakek neraka anda. Atau itapi neraka.
pinggiran neraka ini tapi narakopi ni tapi no indah. Ni tengah ni dalam no lah ya. Yubana pade, istilahnya yubana asli, yubana samparono azab tu. Jahimin, salah satu nama neraka. Jahimin samparono azabnya. Samparono di dalamnya, samparono azabnya. Arti fujar asal katanya fajara. Arti fajara itu fajar. Fajar subuh. Fajar itu kalau secara bahasa ada baju lalu cabiak seketik. Suka cabiak. Baju ku cabiak seketik. Fajar itu artinya robek. Cabiak. Baju malam tu kan hitam. Dari ujung ke ujung ke masa menceliak hitam. Terbitlah fajar. Cabiak dia nan hitam sabalik tadi tu. Cabiak ada seketik terang. Ada nan cabiak. Robek dia kegelapan malam. Nah, orang yang namanya fujar tadi atau fajir, pelakunya fajir, artinya orang yang merobek-robek agama, orang yang mencabiak-cabiak agama. Kalau lah mencabiak-cabiak kau bagus, kita nak perlu dia. Orang dari mau surik, kalau yang mengirim surik kau kekasih, baca na, ulang lo baca kadang. Ulang-ulang aja lihat. Nah orang lama ke, waktu masih tak chat lah deh, masih zaman-zaman kertas deh. Nari mau surik tu, baca, ulang-ulang, simpan elok-elok. Bagi lo parfum. Ada susunan surik pertama sampai surik terakhir itu simpan elok-elok. Ayo kan? Tapi ada orang nerima surik kau. Sudah terima no. Cabiak nah, kremah nah. Seolah-olah ada perasaan di situ tu. Pas mencabik-cabik. Ni mau surik pi cabikan. Apa perasaan sini? Sakit hati. Tak suka. Aleh. Yo itulah. Orang yang fujar ku tak suka no agama jo kebenaran tu. Tak senang dengan agama. Menolak. Sehingga dia orang yang fujar kulah namanya tak sekedar fajir dah. Kerajo itulah baulang-ulang. Yo bana lah namanya. Kalau tiba di kafir, tak kafir kufar. Yo lah tiba di hitam perio, yo bana sawana hitam. Yo lah pakai hitam no. Kalau tiba di kafirnya lah sawana pakai kapi no. Kalau durako fujar. Awak ko lejo buat durako lain. Cuma lain takana balik tu nah. Dia astagfirullah, tapa gunjang dia orang tu ni. Kan lejo takut. Lejo buat dosa. Tapi na fujar ko, yo mana itu yang kajonyo. Ya dia tahu gai ah. Ala mantiko nan tu nah. Ya jai gai ndak masuk lain. Atu na fujar. Orang yang mencabik-cabik agama itu, yang tak peduli dengan agama, bahkan benci dengan agama. Ialah, tak masuk kaji ke nyolah. Payah orang itu. Sehingga kerajo itu memanglah berulang-ulang. Maka dia nyolah mode itu. Sesungguhnya, orang-orang itu nanti, durako itu, benar-benar di dalam jahimin. Salah satu tadi kalau al-abralah kita sebutkan. Salah satunya yaslaunaha yaumaddin. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalamnya, dalam neraka jahim pada hari pembalasan.
Tulanglah balik walaupun lah ulang-ulang kaji ko. Yaslauna tu mencampakkan dengan kebencian. Di malaikat itu mencampakkan. Saya punya kopiah sebentar. Contoh ya. Kalau anggaplah kau orang yang dorako yang akan masuk neraka tak. Tapi kalau kopiah kau masuk surga insyaallah. Kopiah. Malaikat itu memasukkan neraka apa merdeka kan? Itu mana bahasanya? Atau merdeka? Kalau ikut namanya? Baumbanan. Yang biak di malaikat yumban kan neraka. Atau kalau ikut yang buangan. Kalau ya selaunah aku agak? Bampehan kalau bampeh kan mereka. Yaslauna itu kata ulama mencampakkan dengan kebencian dan saking bencinya mencaliak saya tidak mau malaikat. Kalau benci lima mencaliak orang tu. Benci nak kena ada kan ada dah. Benci nak kuda dah. Caliak je tak ada dah. Mencaliak sama leh. Tu dia benci. Ada menyampaknya tak. Atau bampeh namanya. Aku contohnya. Mana si fujar nan neraka hari itu? Tu aja. Ikut naga. Atu lagi. Atu nan yaslaun. Alah nak ada. Tu contohnya. Iyo warna banci lu malaikat. Caliak saya tak. Mambuang lah. Tak mambuang namanya tu. Menyampak. Iyo warna jajuk. Hati-hatilah Pak Ibu. Tak ada ragu diri wak seketik pun. Jangan di muka Allah, di sisi Allah. Malaikat nama nyampak sama malih je. Malih caliak wak maumbanan pun dengan kehinaan. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu. Wa dan ma tidak hum mereka anha dari neraka itu dan tidaklah mereka dari neraka itu bighaibin. Ghaib arti ghaib menghilang, tak nampak, tak ada. Artinya ada tarikh. Artinya kalau ada tarikh tak bisa keluar. Tak adanya bisa keluar ghaib. Menghilang gak sehari gai dari neraka tak bisa. Keluar dari neraka gak sebentar gai tak bisa. Agak barangah seketik se dari neraka sadatiak serahat tak bisa. Ghaib ikoko tafsirnya oleh para ulama ada dua. Dihilangkan azab atau dihilangkan orangnya. Itu gaibnya. Kedua-duanya tak ada. Azab tak dihilangkan. Dan orangnya tak ada dihilangkan atau dikeluarkan dari neraka itu. Orang fujar tadi. Nanti yang diminta orang di neraka itu dua tu. Yang dimintanya pertama keluar dari neraka. Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarlah kami dari neraka itu. Keluarlah kami. Kan minta gaibnya. Minta tak ada di neraka kolai. Tapi bisakah? Tak. Dia tak bisa keluar dari neraka. Ini dimintanya. Matian. Kasihannya minta ke malaikat Malik dalam surah Az-Zukhruf. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Tidak diringankan azab kepada mereka dan mereka dalam keadaan putus asa. Lah putih asa orang tu.
Karena azab makin lama makin naik, makin lama makin naik, meningkat, tak ada kurangnya. Lah putih hasuan mintanya ke Allah, ke malaikat Malik, ya Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, mintalah ke Allah matian sekamilai. Tujuan biar tak ada kami neraka matian selahlai. Tapi aja malaikat Malik, qala innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan senantiasa hidup di neraka ini. Sebarik-barik siksa di dunia aku, anggaplah masuk penjara terkejam di dunia nanti. Penjara paling kejam. Ujung-ujungnya mati. Matinya apa? Kuburan selesai. Tapi di neraka, kalau wak duraka wak ke Allah, tidak patuh wak dengan ketentuan Allah, mati itu tidak bisa. Jadi artinya penderitaan yang tidak akan pernah ada akhirnya. Jangan apa? La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Kemudian minta mati tidak bisa. Dalam surah Al-Ghafir ayat 9, minta lonyo ke malaikat penjaga neraka, malaikat yang mengazab di neraka. Kena minta kedua ke Allah tidak bisa. Minta mati ke malaikat Malik pemimpin neraka tidak bisa. Minta alai, minta diringankan. Agak sehari. Waqala alladhina finnar, dan berkatalah orang-orang yang dalam neraka, yukhaffif anna yawman minal azab. Mintalah ke Allah agar diringankan, bukan dihilangkan. Yukhaffif, ringanan selazab agak sari. Agak sari ringanan Allah dua maksud ringan. Samo azab nanariko jangan bisua. Atau samo azab kini jangan patang. Ternyata di neraka tu setiap hari azab ko batuka, dan membatukanya itu makin lama makin mengerikan daripada patang. Orang kini mambai orang di penjara tu, lah tak kalau anggap disiksa di penjara tu, bisua ndak kasakareh tu lepas, yalah tak kalau aja lah. Ndak kareh gaya pukulan ndak sama pukulan batang. Pi di neraka siksaan nan hariko kareh. Besok kareh lo pada itu. Besok kareh lo pada patang tu. Makin hari makin kareh. Ndak ada kurangnya. Saking putus asonya penduduk neraka orang duraka tadi itu, dimintanya agak sehari samo selaju nan patang. Agak sehari samo sana. Tapi tidak diberikan. Dan ini berbeda dengan orang al-abrar tadi. Al-abrar dalam surah Al-Insan itu, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima. Jika kamu lihat, kemudian kamu lihat lagi, na'ima, bertambah nikmatnya. Di sarugo tu ana wak caliak makin lama makin rancak. Di dunia aku kan gombal baru. Ya ancak dindae. Ngecek ke orang rumah. Ancak dindae. Bilang, kok tambah ancak kini? Kan gombal. Tayo tindak. Tapi di sarugo tu yo mana? Caliak orang rumah ko. Ya ancak ni. Ulang cek, kok tambah rancak? Memang yo bana, bukan gombal. Yo memang tambah rancak. Makin diulang mencaliak makin rancak. Nanti ibu mencaliak apa-apa, mencaliak apa? Gagah dah. Ulang cek, kok tambah gagah dah lihat. Makin dicaliak makin gagah. Dan nikmat di surga itu makin lama makin nikmat.
Makanya dalam ayat disebutkan surah Al-Kahfi, atau orang yang di surga itu la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak ingin pindah. Tidak ingin pindah dari surga. Makna tidak ingin pindah dari surga, kecil para ulama. Ternyata surga itu Allah rubah tiap hari. Direnovasi namanya? Direnovasi namanya tu. Direnovasi tiap hari. Ada tidak butuh pekerja lo dah. Kun fayakun. Oh kini sabuilah mana rancak-rancak di Sumatera Barat kau sabuilah. Pi dua lah tiga kali kan ala bosan. Ya tu, mana saya itu kayak itu. Itu kecewa. Itu kayak itu. Kalau pas sama viralnya, rami sasak-sasak. Tu cari setahun sudah tu ke situ lah dia. Ndak ada lah balangau loh. Walaupun rancak di surga Allah rubah tu hari. Istana tu hari ko bertukar bentuknya, tukar modelnya. Kursinya Allah tukar tu hari. Anak sekali-kali apa-apa ibu-ibu nasi kau sana tukar kursi tu hari. Ada tak sebuah orang tetangga nanti hari kursinya keluar masuk. Tiba-tiba kursi baru keluar, lalu kursi lama, besok tiba-tiba kursi baru. Tak ada. Istana berubah tiap hari. Tak ada. Rumah awak ada berapa tahun itu ke itu. Paling cek itu ketukarnya. Sekali setahun dah cek kau kanya. Kok lahi loh. Gaya kadang lah dua saya tinggal rumah nak tak ada lah. Kemana cek-cek nak kau. Lah baru muik kadang. Tak terperhatian. Di surga itu memang Allah rubah. Taman-tamannya Allah rubah tiap hari. Orang-orangnya makin diceliak, makin rancak. Dan perubahan tu, tak ada orang di surga mengecek, yang cak nampak tang lah renovasinya. Tak ada dah. Karena setiap hari itu makin berubah, makin rancak, makin betah orang di surga tu. La yabghuna anha hibala. Tak ada bosan dan tak ada ingin pindah. Nikmatnya sempurna. Nah orang di neraka tadi kebalikannya loh. Orang di neraka. Atau makin hari azabnya makin kareh. Makin hari makin kareh. Kemudian wa ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kamu apa itu? Hari pembalasan. Seperti yang lah kita sebutkan, setiap Allah bertanya wa ma adraka, pasti itu di luar jangkauan nalar awak. Ba nikmat awak sabu yang di ayat tadi, ayat bazab dalam ayat tadi wak bayang-bayangan, oh ndak seujung kuku itu dah. Ndak seujung kuku azab nan sabananya dah. Summa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kamu apa itu hari pembalasan? 2 kali Allah mengulang. Tak ada dalam Al-Quran dan 2 kali Allah bertanya wa ma adra. Berdekatan ayat ini tak ada. Kecuali ayat kau. Maknanya ya sabana-bana ndak kata jangkau di luar jangkauan awak. Ba nikmatnya, ba doa azabnya. Tak kata lintih ke awak dah. Cuma Allah aja tahu sah ketik. Nang kira-kira terjangkau dia bah kejadian nanti pada hari pembalasan tu yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Ketika seorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Yauma hari la tidak tamliku. Tamlik tu memiliki kekuasaan. Tak ada kuasa jiwa seorang untuk menolong yang lain. Syai'an sedikit pun. Seketik pun tak bisa. Sangin pun tak bisa menolong dah. Oh di dunia bisa awak banyak tak tolong. Tak tolonglah Pak Upati. Tak tolonglah Pak Anunya dakik je si Anu tu. Di akhirat tak ada cerita itu dah. Tak ada bisa minta tolong. Manyogok kan? Tak ada cerita. Kenapa? Wal amru yawma idzil lillah. Wal amru dan segala urusan.
Sadu-sadunya. Dari nang gadang sampai nan saketek-keteknya. Pada hari itu lillah, milik Allah. Kekuasaannya milik siapa? Milik Allah. Aduh nanti Nabi magi syafaat lagi karena izin Allah. Sebelum Nabi magi syafaat itu Nabi sujud dulu Pak Ibu. Baralah mau Nabi sujud meminta ke Allah, tidak ditentukan, tidak tahu baralah mau Nabi sujud berdoa ke Allah. Baru Allah utus malaikat. Malaikat Jibril, maka Jibril kata, bangunlah wahai Muhammad. Mintalah ke Allah karena Allah akan kabulkan. Nabi saja. Nabi dah. Lah pemimpin para nabi. Kama minta ke Allah di akhirat itu meminta dulu sujud. Awak menolong kawan, nolong dari sana, tidak bisa Pak. Nah Nabi yang sangat sayang jo umatnya masih minta pertolongan ke Allah. Ini memang menunjukkan segala urusan waktu itu semuanya milik Allah. Itu yang jelas. Cik itu Allah dia tahu. Dan lain-lain oh luar biasa, ndak tabayang dia ba'a nanti di akhirat. Itulah Bapak Ibu sekilas mengenai al-infitar. Ya Pak. Kalau la yamutu fiha wa la yahya itu bisa terus diartikan terus menerus atau la yamutu fiha wa la yahya, maknanya dalam tafsirnya orang untuk selamat dari azab, dari siksaan, pilihannya dua tadi. Dimatikan. Kalau lah mati selesai azabnya. Atau dihidupkan. Dihidupkan artinya lapihan. Diberi kebebasan. Keluarlah penjara oleh selesai. Duitnya. Tapi kau indah. Dimatian indah. Dibebaskan. Tidak. Berarti senantiasa dalam azab. Itu maksudnya. Senantiasa dalam azab. Oh penjara itu kecil. Sekali-sekali karena cari kasusnya loh nya. Barek na kasusnya baru kan. Kalau ndak barek kasus ndak loh. Kalau adonan akan sekali-sekalinya. Alun ado lo rasanya di penjara itu kan tangan 24 jam non stop. Aduh Pak. Ndak 24 jam kan lakak non stop aduh. Ndak. Kalau adonan lah mati orang kok selesai. Tukang lakak no latihan lah tu mah disuruh di komandan pi surang melakak no gua aja nyinyo lo pingsan sudah tu itu pelampai jam melakak iya nyinyo pingsan tu mah tapi di neraka tu memang sedetik pun tu maknanya la yamutu fiha wa la yahya tu sedetik pun tidak merasakan kenikmatan lapih dari azab. Itu mah teori itu azab. Intinya Bapak Ibu ada salah satu doa yang kita baca sebelum salam tu. Sebelum salam tak sudah salam ya. Sebelum salam. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika min azabin nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari neraka. Minta ke Allah sarugo tu Bapak Ibu. Karena awak nak tahu dosa-dosa awak nak menyangkut di akhirat nanti. Rupanya kecewa alaman awak kini. Rupanya ada nama nyangkut yang tidak bisa dibebaskan. Akhirnya masuk neraka. Kau bahaya. Aku minta taruh ke Allah. Minta sarugo. Dan jauhan dari neraka. Jangan salah. Salah. Doa tu sebelum salam. Ada orang membaca sudah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wa'udzubika min sakhatika wan nar. Salah, sabalun salam. Tidak pas salam, sudah salam dah, sabalun. Ini pernah apa? Ambo pernah mencari tadi. Di sebelum salam. Semoga kita yang hadir dan mendengarkan kau
semuanya dan keluarga kita dimasukkan di Allah ke dalam surga dan Allah lindungi kita dari neraka. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ade, kau bonus, ada yang salah silakan. Ya Pak.